Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk memantau keamanan bahan pangan yang beredar selama bulan Ramadan, khususnya pada tingkat distributor yang menjadi penyuplai supermarket, toko, dan tempat penjualan lainnya. Kepala BBPOM Jayapura, Herianto Baan, mengatakan pengawasan difokuskan pada distributor karena mereka berperan sebagai penyalur utama produk pangan ke berbagai sarana penjualan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas memastikan produk yang disalurkan masih memenuhi ketentuan, baik dari segi izin edar, kondisi kemasan, maupun masa kadaluarsa sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Menurut Herianto, kegiatan intensifikasi pengawasan pangan ini merupakan langkah antisipasi terhadap peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan selama Ramadan, mengingat permintaan masyarakat terhadap bahan pangan biasanya meningkat. Dalam pelaksanaannya, BBPOM Jayapura juga berkolaborasi dengan sejumlah instansi terkait untuk melakukan pengawasan bersama di lapangan. Dari hasil sidak di salah satu gudang distributor, petugas masih menemukan beberapa catatan terkait kebersihan gudang penyimpanan, seperti kondisi lantai yang perlu diperbaiki agar lebih mudah dibersihkan, serta penataan produk yang harus dipisahkan antara makanan untuk manusia dan pangan hewan guna mencegah potensi kontaminasi. Herianto menegaskan bahwa pengawasan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan memastikan produk yang diedarkan bebas dari kadaluarsa, kerusakan, maupun tanpa izin edar. Ia menambahkan pengawasan intensif telah dilakukan sejak awal Ramadan dan akan terus berlanjut hingga setelah Lebaran dengan pemeriksaan rutin setiap minggu untuk meminimalkan peredaran pangan yang tidak layak konsumsi. Berdasarkan data BBPOM, Jayapura hingga saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 67 sarana distribusi dan penjualan pangan di wilayah Papua. Dari jumlah tersebut, 56 sarana dinyatakan memenuhi ketentuan, sementara 11 sarana tidak memenuhi ketentuan. Total nilai ekonomi temuan diperkirakan mencapai sekitar 25,3 juta, yang terdiri dari produk kadaluarsa, rusak maupun tanpa izin edar. Produk yang paling banyak ditemukan bermasalah antara lain makanan ringan, minuman berkarbonasi, susu bubuk, serta sayuran kaleng. Temuan terbanyak berasal dari wilayah Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kota Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Terkait penindakan, BPOM Jayapura akan memberikan sanksi secara bertahap, mulai dari pembinaan, peringatan, sanksi administrasi, hingga pencabutan rekomendasi izin bagi pelaku usaha yang berulang kali melakukan pelanggaran. Sementara untuk pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun hingga saat ini, BBPOM Jayapura belum menemukan indikasi pelaku usaha yang dengan sengaja menyalurkan produk rusak atau kadaluarsa. Herianto juga menjelaskan bahwa produk pangan yang mendekati tanggal kadaluarsa masih boleh diperjualbelikan selama belum melewati batas tanggal tersebut, dengan syarat pelaku usaha memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, termasuk dengan menempatkannya di rak khusus serta mencantumkan tanggal kadaluarsa secara jelas. Dengan waktu expired. Nah, itu Ah, ketentuannya gimana Pak sebenarnya? jadi barang expire yang tidak boleh diperjual itu adalah betul-betul sudah expire. Oke. Jadi kalau sudah melewati tanggal expire itu yang dilarang. Kalau hanya mendekati sebenarnya masih bisa diperjualbelikan sepanjang pelaku usahanya memastikan produk yang diedarkan itu pada saat diedarkan tidak memenuhi tidak expired. Yang kedua, pelaku usaha mengingatkan konsumen bahwa produk ini sudah mau mendekati expired. Jika lo ingin beli silakan, kalau tidak juga silakan, ya kan? Jadi kepilihannya kan ada di konsumen. Karena ada konsumen ya, kalau sudah menjelang expired dia bisa habiskan sebelum expired, ya lebih untung, apalagi kalau dikasih diskon. Nah, jadi Dari Kota Jayapura, Papua, Yusriani, JTV mengabarkan.